Konnichiwa, o genki desu ka? Sinau Bahasa Yokoso. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nihongo isho ni benkyou shimashou. Konbanwa, ketemu lagi sama Anin di sini. Di sini lagi malam nih, makanya Anin menggunakan ekspresi konbanwa, which is selamat malam. Nah, hari ini kita mau belajar apa nih? Pada kesempatan kali ini Anin mau membahas tentang N1 wa N2 desu. Lalu N1 wa N2 ja arimasen atau N1 wa N2 de wa arimasen. Dua-duanya sama ya. Lalu yang terakhir N1 wa N2 desu ka? Kita langsung aja bahas pola ini ya. Yang pertama N1 wa N2 desu. Jika diartikan secara sederhana berarti N1 adalah N2. Nah, N1 di sini berperan sebagai topik utama nih. Dia yang dibicarakan dan dia terletak sebelum partikel wa. Nah, kenapa H di sini kan terlihatnya H hiragana ya, tapi kenapa dibacanya wa? Ini karena wa di sini berperan sebagai partikel. Karena itu H dibacanya wa, khusus untuk partikel ini aja ya. Lalu des itu apa sih? Des itu dipakai untuk dua hal. Yang pertama adalah penekanan. Lalu pembicara sedang berbicara sopan. Jadi kalau sedang membuat pernyataan desu ini untuk memperjelas N2. Suasana cukup formal nih Tomodachi. Jadi kalau misalnya Tomodachi mau pakai desu saat berbicara dengan guru, atasan, atau bahkan teman yang tidak terlalu dekat bisa banget. Nah, sebenarnya desu ini dibacanya desu atau desi. Sebenarnya dua-duanya bisa Tomodachi. Pada dasarnya seharusnya dibacanya adalah desu. Cuman karena orang Jepang itu ngomongnya cepat banget, U-nya jadi nggak kebaca ya, jadi des aja gitu. Jadi dua-duanya pun boleh banget. Nah, itu kan tadi untuk berbicara dengan sopan ya, dengan pembicara sopan. Kalau yang nggak sopan gimana nih? Maksudnya kalau yang lebih informal gitu ya. Informal itu desunya bisa berubah menjadi da. Atau mau lebih informal lagi, da-nya hilang sama sekali. Oke deh, daripada kepalanya langsung ngepul nih ya, atau bingung, kita langsung ke contohnya aja ya. Langsung ke contoh kalimatnya. Watashi wa mikuri desu. Watashi wa mikuri desu. Saya mikuri. Nah, bisa dilihat di sini, watashi berperan sebagai N1 dan mikuri adalah N2. N2-nya menjelaskan tentang N1. Oke. Lalu Moriyama-san wa isha desu. Moriyama-san wa isha desu. Moriyama-san tetap N1 dan N2-nya adalah isha. Sama seperti tadi ya, N2 menjelaskan tentang N1. Nah, kita lihat bentuk informalnya. Yang desu diganti da. Kanojo wa kyoshi da. Kanojo wa kyoshi da. Dia perempuan adalah seorang guru. Untuk lebih informal lagi, da bisa dihilangkan. Jadi kalimatnya menjadi Moriyama-san wa isha. Moriyama-san wa isha. Atau Kanojo wa kyoshi. Kanojo wa kyoshi. Nah, di sini imajinasi itu penting banget nih Tomodachi. Dan biasanya tergantung konteks nih. Misalnya
Yang barusan, kanojo wa kyoshi. Di sini Tomodachi boleh berimajinasi nih. Contoh konteksnya, misalnya ada yang bertanya kepada kita, sebenarnya pekerjaan Mikuri-san apa sih? Mikuri-san no shikoto wa nan desu ka? Itu bisa dijawab dengan sesama teman, kanojo wa kyoshi. Kanojo wa kyoshi. Kita menjawab dengan aksen memberitahu ya. Lalu bisa juga kita ngejawabnya dengan aksennya agak naik gitu ya. Kanojo wa kyoshi. Jadi dia nggak yakin nih sebenarnya Mikuri-san kyoshi atau bukan. Gitu. Dibebasin aja Tomodachi. Jadi konteksnya itu dibebasin aja. Imajinasi dan penghayatan tuh juga penting banget nih untuk dalam belajar bahasa supaya feel-nya makin kerasa. Feel ketika kita berbicara dia guru dan dia guru loh, itu juga berbeda kan. Nah, feel dan imajinasi ini tuh cukup penting untuk belajar bahasa supaya bahasa yang kita pelajari itu lebih asik dan meresap. Lalu selanjutnya ada pola N1 wa N2 de wa arimasen. N1 wa N2 de wa arimasen. N1 bukan N2. Kirana-san wa kaishain de wa arimasen. Kirana-san wa kaishain de wa arimasen. Kirana-san bukan pegawai kantoran. Masaki-san wa dokushin de wa arimasen. Masaki-san wa dokushin de wa arimasen. Lalu selain ada dewa arimasen, ada juga bentuk ja arimasen. Pada dasarnya dua-duanya sama ya. Artinya N1 bukan N2 dan dua-duanya termasuk sopan. Namun tingkat kesopanan dewa arimasen itu lebih tinggi daripada ja arimasen. Contoh kalimatnya, Sano-san wa untenshu ja arimasen. Sano-san wa untenshu ja arimasen. Lalu, Kirana-san wa kaishain ja arimasen. Kirana-san wa kaishain ja arimasen. Kirana-san bukan pegawai kantoran. Nah, gimana nih kalau bentuk informal? Gampang banget. Arimasen tinggal diganti dengan kata nai. Nai. Contohnya, Sano-san wa untenshu ja nai. Sano-san wa untenshu ja nai. Kalau tadi Kirana-san kaishain ja arimasen, jadi Kirana-san wa kaishain ja nai. Udah dapat gambarannya ya Tomodachi sampai sini. Nah, selanjutnya gimana nih caranya untuk bertanya? Untuk konsep sopan kita tinggal menambahkan ka di belakang desu. Kita tinggal menambahkan ka di belakang desu atau di belakang arimasen. Dan jangan lupa intonasinya jadi naik. Contohnya, Masaki-san wa dokushin desu ka? Masaki-san wa dokushin desu ka? Masaki-san jomblo. Lalu, kanojo wa kyoshi de wa arimasen ka? Nah, gimana nih untuk bentuk informal ketika kita ingin bertanya? Bener banget, Kak-nya tinggal dihapus atau dihilangkan sama sekali. Contohnya, Sano-san wa untenshu. Sano-san wa untenshu atau Sano-san wa untenshu ka. Yang paling umum digunakan dalam masyarakat Jepang sebenarnya kebanyakan
Sanosawa Untenshu yang kedua ya. Kalau misalnya K, biasanya mereka lebih suka untuk memasangkannya dengan desu. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa juga kalau misalnya mau tetap memakai Sanosawa Untenshu K gitu. Tapi yang lebih umum adalah yang nomor 2. Lalu selanjutnya, Masaki-san wa dokushin ka? Atau Masaki-san wa dokushin? Yatta, yato arimashita ne. Akhirnya selesai juga. Itu dia sekilas tentang desu, dewa arimasen, dan desuka ya. Latihan terus dan semangat belajarnya ya. Ganbatte kudasai. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube channel kita, kunjungi blog kita, dan like Facebook fanpage yang ada di link deskripsi di bawah ini ya. Untuk pembelajaran yang lebih lengkap bisa dilihat di blog kita juga. Oke, mata nih minasan.